Cerita dimulai pada kehidupan rumah tangga pengacara bernama Pa Chang Ho dan istrinya bernama Go Min Ho. Keduanya tinggal bersama ayahnya. Chang Ho bersiap untuk bekerja sementara Min Ho berharap suaminya bisa memenangkan persidangan agar bisa melunasi pinjaman mereka. Namun sayangnya hakim yang sudah Chang Ho suap telah diganti. Akhirnya ia pun kalah dalam kasus tersebut, padahal uang untuk menyuap ia dapatkan dari pinjaman rentenir. Gagalnya Chang Ho memenangkan kasus membuat kliennya marah, begitu juga dengan Go Min Ho yang sangat kecewa dan berniat mengajukan perceraian. Walau gagal, ayah mertua Chang Ho selalu mendukungnya dan memberi semangat. Di malam harinya Chang Ho tak berani pulang. Ia meminta ayahnya membawakan baju ganti karena akan menginap di kantor beberapa hari. Tak lama kemudian Chang Ho mendapat telepon dari wali kota bernama Ja Do-ha yang memintanya untuk bertemu membahas sebuah masalah kriminal. Membahas sebuah kasus kriminal dengan wali kota di sebuah tempat pemancingan. Wali kota mengenal pribadi Chang Ho yang selalu gagal memenangkan kasus. Ia juga tahu Chang Ho dalam masalah ekonomi. Do-ha meminta Chang Ho menangani kasus pembunuhan salah satu dokter di rumah sakit Kuchewa yang diberitakan menyeret 3 pejabat penting. Do-ha sengaja memilih Chang Ho karena ketiga tersangka hanya membutuhkan seorang pengacara yang kurang kompeten dan hanya patuh untuk mengikuti jalannya persidangan yang sudah disiapkan. Bahkan para tersangka telah menyuap hakim yang bisa membebaskannya dari tuduhan. Chang Ho menolak karena tak ingin mengotori tangannya dan profesinya, namun wali kota meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut. Karena Do-ha memiliki tujuan untuk menjebak ketiga temannya. Dengan menemukan bukti kamera di mobil yang juga merupakan tempat kejadian perkara, sehingga mereka bertiga akan tetap dijebloskan dalam penjara. Sepertinya dahulu memiliki dendam pribadi kepada 3 temannya itu, Chang Ho mulai tertarik karena ia akan tetap mengungkapkan kebenaran. Do-ha memberikan Chang Ho sejumlah uang sebagai tanda. Jadi, tugas Chang Ho adalah berpura-pura menjadi pengacara yang lugu, sambil diam-diam mencari informasi tentang rekaman di mobil tersebut. Chang Ho memulai langkahnya dengan menemui temannya yang seorang pengacara, untuk menyelidiki 3 pejabat yang kini ditahan. Ia meminta temannya menelepon kejaksaan memberikan kesaksian mengenai adanya rekaman dalam mobil. Keesokan harinya ketiga tahanan ternyata berada di ruang mewah dalam penjara. Bahkan seorang sipir memberikan pelayanan yang istimewa. Chang Ho mengatakan jika ia bersedia mengikuti naskah yang disiapkan Tuan Lee untuk persidangan nanti. Tuan Chang mendapat telepon dari wali kota. Do-ha mengatakan seorang pengacara telah memberi informasi kepada kejaksaan tentang adanya sebuah rekaman kamera di mobil. Mereka pun panik saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho diam-diam menyadap perbincangan mereka dengan menaruh alat pada gelas minuman. Dari situlah ia mengetahui jika rekaman kamera disimpan oleh istri Dr. Han. Chang Ho menduga ada komplotan lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Di tempat berbeda, istri Dr. Han baru saja selesai bekerja. Ia mendapat serangan dari pria tak dikenal. Beruntungnya saat itu Do-ha dan Chang Ho bisa menyelamatkan istri dokter, namun pelaku penyerangan berhasil kabur. Kepada istri dokter, Chang Ho menanyakan tentang rekaman di dalam mobil. Awalnya wanita itu mengaku tak mengetahui apapun. Chang Ho lalu mengancam jika seseorang bisa dihukum dengan tuduhan menyembunyikan barang bukti. Singkat cerita, istri Dr. Han mengatakan kebuatan seseorang bernama Gong Ji-hun.
Ia lalu mengajak Chang Ho mengambil rekaman kamera yang tersimpan di sebuah kuil. Setelah Chang Ho mengecek rekaman dalam mobil, ternyata ketiga tersangka membunuh Dr. Seo karena ia menolak menyerahkan sebuah makalah. Dari rekaman itu, pimpinan rumah sakit bernama Tuan yang sedang menerima telepon dari seseorang yang sepertinya adalah dalang dari kasus ini. Chang Ho menduga jika dalang tersebut adalah Dong Ji-hoon. Setelah menyelidiki profil Jung Ji-hoon, ternyata ia adalah seorang pengusaha sukses. Sementara itu di rumah Go Min-ho, ia kedatangan pegawai pengadilan yang akan menyita rumahnya. Beberapa saat kemudian Chang Ho pulang dengan membawa sejumlah uang yang membuat Min-ho sedikit lega. Walaupun uang tersebut belum bisa melunasi hutang mereka. Keesokan harinya Chang Ho mencari alamat rumah Gem Ji-hoon untuk memerasnya, menukar rekaman kamera yang ada di tangannya dengan sejumlah uang yang terbilang fantastis. Chang Ho yang percaya diri bisa mendapatkan uang seketika ciut nyali karena Gong Ji-hoon justru mengancam balik dirinya. Ia bahkan mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Saat perjalanan pulang, wali kota Daho menghubungi Chang Ho menanyakan alasannya tak mengangkat telepon. Sedari kemarin menyadari tak ada pilihan lain, ia pun mengikuti perintah sesuai keinginan wali kota. Chang Ho mengatakan akan menyerahkan rekaman kamera mobil kepada jaksa yang menangani kasus ini. Ia juga berjanji menemui wali kota Doa esok hari. Karena di malam ini ia akan merayakan hari pernikahannya bersama istri. Chang Ho sengaja menyiapkan makan malam mewah bersama istri dan ayah mertuanya di sebuah hotel. Saat akan pulang, seorang petugas hotel memberinya minuman. Ia pun tak merasakan ada kejanggalan sehingga meminumnya sembari mengemudi mobil. Namun tiba-tiba ia kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan. Min-ho dan ayahnya sangat mengkhawatirkan keadaan Chang Ho yang baru saja sadar setelah mengalami masa kritis. Sementara itu di tempat berbeda, beberapa orang mengambil rekaman kamera di dalam mobil Chang Ho. Setelah benar-benar pulih, Chang Ho ingin ke bengkel tempat mobilnya diperbaiki. Ia teringat harus segera mengambil rekaman yang harus diserahkan kepada jaksa. Namun beberapa saat kemudian polisi datang dengan membawa surat penangkapan karena Chang Ho terbukti mengkonsumsi obat terlarang sebelum kecelakaan. Min-ho menatap suaminya yang saat itu masuk mobil tahanan. Ia pun berpesan agar Chang Ho bertahan sembari ia mencari jalan keluarnya. Saat di penjara, Chang Ho mulai mengingat apa yang terjadi sebelum ia kecelakaan. Ia memohon agar dipertemukan dengan wali kota Doha. Saat keduanya bertemu, Chang Ho memohon agar membantunya untuk bebas. Karena tuduhan itu adalah fitnah belaka, ia menduga ini semua adalah ulah Gong Ji-hoon. Ia menolak membantu karena rekaman mobil kini sudah hilang dan ia pun merasa dikhianati karena Chang Ho bertemu dengan Ji-hoon tanpa sepengetahuannya. Di tempat berbeda, bagian investigasi mendatangi kantor Chang Ho. Mereka menemukan barang ilegal yang tersembunyi di kantornya. Ayah mertua Chang Ho terkejut melihat penemuan polisi. Keesokan harinya Chang Ho dipindahkan di penjara yang paling berbahaya yang bukan untuk penjahat biasa. Ia pun dibawa ke suatu ruangan dipertemukan dengan 3 tersangka kasus pembunuhan. Mereka menunggu untuk memberi Chang Ho pelajaran hingga Chang Ho babak belur. Berpindah pada wali kota dan Ji-hoon yang sedang mengadakan pesta mewah. Terlihat hubungan wali kota dan Ji-hoon yang tak akur, dengan menyindir keberhasilan Doha yang dicapai kata bantuan istrinya, seorang wakil direktur rumah sakit yang sangat kaya. Istri Doa membahas tentang kasus penipuan investasi bodong yang baru dialami Ji-hoon, yang ternyata dilakukan oleh penjahat yang dijuluki Big Boss. Ia adalah seorang penjahat yang sedang diincar polisi.
Istri Jin Ho kesal datang mengetahui suaminya telah ditipu. Ia pun terancam kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Asisten doa memberitahu kabar yang sedang heboh di media, yaitu berita penangkapan Big Boss yang ternyata adalah pengacara Park Chang-ho. Hal itu pun berdasarkan bukti yang ditemukan di kantornya. Ji-hoon dan teman-temannya terkejut karena ia memberikan ratusan miliar uangnya kepada Big Boss sebagai dana investasi. Mereka takut uang tersebut tak bisa kembali karena Big Boss setelah ditangkap. Kembali ke penjara, Jang Ho tak berdaya dan memohon ampun agar ia bisa selamat. Namun 3 tahanan seolah tak peduli dan akhirnya Chang Ho pun pingsan. Ji-hoon menghubungi kepala polisi untuk melepaskan Chang Ho dari siksaan teman-temannya. Ia memerintahkan menjaga Jang Ho dan memastikannya agar tetap hidup. Ia segera memanggil tenaga medis untuk menyelamatkan Chang Ho. Betapa terkejutnya 3 tahanan saat mengetahui Jang Ho adalah Big Boss. Singkat cerita, setelah mendapatkan penanganan medis, Chang Ho bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian istri dan teman Chang Ho yang seorang pengacara datang mengunjunginya. Namun keduanya mendapat penolakan dari petugas penjara dengan alasan Chang Ho ingin mendapat kunjungan dari siapapun. Pengajar Raki mendapat telepon dari ayah Min Ho tentang identitas Chang Ho yang diberitakan adalah Bicamos. Min Ho pun akhirnya mengetahui berita suaminya yang tersebar lewat berita online. Setibanya di rumah, ia menyampaikan kepada wartawan yang sudah menunggunya jika suaminya telah difitnah. Bahkan ia pun tak bisa mengunjunginya untuk saat ini. Hari berikutnya Chang Ho mulai diinterogasi oleh jaksa Choi. Ia adalah jaksa yang seharusnya Chang Ho temui sebelum ia mengalami kecelakaan. Dari alat tes kebohongan, jaksa mendeteksi jika Chang Ho adalah Big Boss. Saat kembali ke penjara, 3 tahanan menyambut Chang Ho dengan baik. Mereka pun menanyakan tentang dana investasi yang pernah mereka berikan. Jang Ho bingung dan merasa kesal karena mereka terus menuduhnya sebagai Big Boss. Perkelahian pun akhirnya tak bisa terelakkan. Mereka bertiga semakin curiga karena Chang Ho tak terlihat seperti Big Boss. Saat Chang Ho kembali kesalnya, ia mendapat perlakuan baik dari teman-temannya yang mulai mengaguminya. Bahkan seorang tahanan mengajukan diri sebagai pelayan. Jaksa Choi merasa yakin jika Jang Ho adalah Bicamos dilihat dari tes kebohongan yang sudah ia lakukan. Hyun cuma minta jaksa membantunya mendapatkan uangnya kembali. Ia pun berjanji akan memastikan masa depan jaksa akan cerah jika bersedia membantunya. Setelahnya jaksa bertemu dengan wali kota Doa. Jaksa memberikan catatan para pembeli kelas atas yang selama ini memberi barang terlarang kepada Bicamos yang dimiliki Ji-hoon. Sepertinya Doa ingin membalas perbuatan Ji-hoon yang selalu meremehkannya. Di tempat berbeda, Min Ho menyusun rencana dengan ayah dan pengacara Kim untuk mengungkap tuduhan kepada suaminya. Dimulai dari menyelidiki makalah yang membuat Dr. Sel terbunuh. Di tempat berbeda, para tahanan mulai membicarakan Bicamos. Walau sebagian dari mereka ada yang kurang percaya, tahanan yang paling disegani di sana merasa kesal dengan Chang Ho yang selalu menjadi topik pembicaraan. Ia pun menghajar Chang Cho di depan tahanan lainnya. Pimpinan sipir pun mendekati Chang Ho karena perasaan apakah benar ia adalah Bicamos. Jang Ho merasa terpuruk dan putus asa saat dikurung dalam sel isolasi. Keesokan harinya, Min Ho memutuskan melamar pekerjaan di Rumah Sakit Gojeon untuk penyelidikan. Rumah Sakit Gojeon adalah tempat di mana Dr. Seo bekerja dan istri Cha Do-a sebagai wakil direktur. Kembali ke penjara, pengajar akhir memberitahu usaha Min Ho membantu Chang Ho mendapatkan keadilan. Namun Jang Ho merasa bersalah dan tak ingin hal buruk terjadi pada istrinya. Jang Ho pun memutuskan untuk menceraikan Min Ho agar ia tak terlibat lebih jauh.
Ia semakin putus asa dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Ia membuat masalah dengan tahanan lain yang paling ditakuti di penjara tersebut. Namun pria itu justru tak membalas, bahkan tak sadarkan diri setelah perkelahian. Karena menang, Chang Ho semakin disegani. Chang Ho tak mempunyai cara lain untuk mengakhiri hidup kecuali merencanakan kabur dari tahanan. Di waktu yang telah ditentukan, ia dengan sengaja melarikan diri agar ditembak mati oleh penembak jitu. Hampir saja Chang Guo kehilangan nyawanya jika kepala sipir tak memerintahkan untuk menahan tembakan. Rupanya kepala sipir teringat pesan Gong Ji-un sebelumnya. Rencana mengakhiri hidup Chang Ho pun kembali gagal. Gong Ji-hun menginginkannya tetap hidup sampai uangnya kembali. Ia berjanji akan memberikan imbalan kepada kepala sipir jika menjaga Chang Hong Hai baik. Chang Ho masih penasaran siapakah dalam dibalik tuduhan yang mengarah pada Big Boss. Hari pertama Min Ho bekerja, ia sudah mendapatkan tantangan berat, yaitu mengurus bangsal kanker seorang diri. Ia sempat disalahkan karena menangani pasien yang sudah dihentikan semua pengobatan atas permintaan keluarga. Ia lalu ditegur oleh wakil kepala rumah sakit. Di rumah ia mulai antusias dengan pekerjaan barunya. Pengacara Kim memberikan surat gugatan perceraian dari Chang Ho yang membuat Min Ho bersedih dan tak terima karena suaminya ingin berpisah. Dengan kesal, Min Ho merobek surat tersebut karena ia justru berniat membantu suaminya yang masih ia cintai dengan sepenuh. Kepala sipir membagi tahanan menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok pertama memiliki keistimewaan karena selalu menyumbangkan donasi atau membantu kepala sipir yang lemah berkelahi. Seorang tahanan protes karena dirinya berdonasi namun tak dimasukkan ke dalam sel istimewa. Chang Ho pun bantu pria yang saat itu dipukuli petugas. Ia memohon kepada kepala sipir agar memberikan keadilan dan hak yang sama kepada para tahanan. Namun Chang Ho justru dibawa keluar ruangan. Ketika tahanan istimewa dibebas tugaskan, tahanan lain justru harus melakukan pekerjaan yang berat. Seorang narapidana mendekati Chang Ho dan menusuknya dengan pisau, karena pria yang tempo hari dipukuli Chang Ho ingin membalas dendam dengan menyuruh tahanan lain. Perkelahian itu pun akhirnya dilerai oleh sipir. Dalam keadaan tak berdaya, Chang Ho berpikir jika ketiga tersangka pejabat adalah bukan orang yang menjebaknya sebagai bicamos. Karena mereka bertiga sangat ingin menghabisinya. Chang Ho lalu dipanggil kepala sipir karena ingin bernegosiasi. Ia berjanji akan melindungi Chang Ho asalkan ia memberikan 10% dari harta yang didapatkan dari Ji-hun. Kepala sipir pun mengancam keselamatan istri dan ayah mertua Chang Ho jika ia tak bersedia bekerja sama. Saat itu ekspresi Chang Ho seketika berubah menyeramkan sembari berkata jika ia memanglah bicamos. Hal itu pun sontak membuat kepala sipir terkejut dan mempercayainya. Wali kota Doa menyaksikan interogasi dari ruang kaca. Jaksa menanyakan keterlibatan Min Ho dalam kejahatan suaminya. Keesokan harinya setelah tanah dikelompokkan kelompok kelas bawah yang bersihkan makan mengeluh tentang jatah makanan yang didapatkan. Chang Hong mengajak teman-temannya melakukan unjuk rasa. Ia ingin membuat semua orang percaya jika ia adalah Big Boss. Keributan itu pun tak dapat terhindarkan. Singkat cerita, kepala sipir akhirnya mengabulkan keinginan Chang Ho. Karena ia takut dengan kebrutalan Chang Ho di penjara. Sementara 3 tahanan pejabat semakin kesal melihat tingkah Chang Ho. Pengacara Kim dan Min Ho mengunjungi Chang Ho di penjara membahas perceraian yang takkan pernah terjadi. Hari berganti hari, Chang Ho mulai mendapat pengikut setia. Ia pun berjanji jika Chang Ho akan mengabulkan keinginan mereka yang mau bergabung.
Namun ternyata hanya segelintir tahanan yang berpihak pada Chang Ho, karena ada di antara mereka yang belum percaya jika Jang Kao adalah Bicamos. Seorang pria yang juga kepala tahanan ikut bergabung karena ia ingin Chang Ho membantu menemukan anaknya. Tahanan lainnya adalah psikopat yang meminta Chang Ho menyelamatkan ibunya yang sedang sakit parah. Berpindah ke rumah sakit, Wakil Direktur Chun Hyang juga istri wali kota Doa meminta Min Ho untuk mengundurkan diri, karena ia adalah istri dan seorang kriminal. Kembali ke penjara, Chang Ho terlibat perkelahian dengan tahanan lain hingga seorang temannya terluka saat berusaha menyelamatkannya. Kepala sipir segera memberikan pertolongan untuk menyelamatkan hidupnya. Jang Ho mengingatkan kepala sipir jika ia telah salah memberi keputusan, karena tak memihaknya. Ia juga telah membiarkan kerusuhan terjadi dengan memasukkan tahanan berbahaya ke dalam selnya. Semua tahanan yang terlibat dalam perkelahian dikurung dalam ruangan isolasi, namun kelompok Chan Ho justru dibebaskan. 3 tahanan pejabat memprotes kepala sipir karena membela kelompok Chang Ho, padahal sebelumnya mereka sudah menyuap kepala sipir agar Chang Ho dibiarkan babak belur. Namun kepala sipir tak ingin menyebabkan korban lebih banyak karena polisi pasti akan menyelidikinya. Min Ho menemui wali kota meminta pertanggungjawabannya karena telah menyebabkan Chang Ho di penjara. Ia lalu menanyakan apakah istri wali kota terlibat masalah dengan makalah Dr. Seo. Ji Hun menemui Chang Ho meminta agar uangnya bisa dikembalikan. Chang Ho mengatakan jika ia tak memiliki uang yang dimaksud. Andainya memiliki pun ia tak akan menyerahkannya kepada Ji Hun, karena Ji Hun pasti akan menghabisinya setelah uangnya kembali. Ji Hun memberi waktu 1 minggu untuk membuktikan jika Jang Ho adalah Big Boss, yaitu dengan menyebut 5 orang kelas atas yang membeli barang terlarang kepada Big Boss selama ini. Menggunakan handphone seorang sipir, Chang Ho minta tolong wali kota Doa untuk memberikan 5 nama klien Bicamos dengan melihat buku catatan yang berhasil disita jaksa. Setelah Chang Hong beritahu jika Ji Hun juga memiliki buku tersebut, wali kota akhirnya tersadar jika jaksa diam-diam mengkhianatinya. Di tempat berbeda, salah satu tahanan di ruang isolasi yang sebelumnya menyerang Chang Ho terlihat histeris, apalagi setelah salah satu temannya mengakhiri hidup. Tak lama kemudian tahanan muntah lalu tewas karena keracunan makanan. Chang Ho semakin bertanya-tanya apakah Bicamos yang sebenarnya ada di antara tahanan. Saat itu kepala sipir menemukan hal yang aneh, karena kedua tahanan terlihat meminum racun terlebih sebelum menyantap makanannya. Kepala sipir pun semakin bingung dari manakah tahanan mendapatkan racun yang berbahaya itu. Mereka lalu menggeledah sel yang ditinggali Chang Ho, namun tak menemukan apapun di sana. Kepala sipir mengingatkan Chang Ho jika sebentar lagi Ji Hun akan membongkar identitasnya. Ji Hun dan teman-temannya mencoba menemui seorang ketua yang sangat disegani. Bahkan saat menunggu untuk bertemu Ji Hun terlihat sangat gugup. Ia pun tak menyangka jika istri wali kota justru terlihat lebih dekat dengan ketua. Saat itu ketua menolak untuk menemui Ji Hun karena sampai saat ini pun belum mengembalikan uang 100 miliar yang digunakan sebagai dana investasi. Setelah beberapa kali diikuti dalam perjalanan pulang, Min Ho akhirnya menangkap pria yang sedang memata-matainya, yang ternyata adalah asisten wali kota Doha. Wali kota Doa meminta asistennya segera dibebaskan. Sebagai gantinya ia akan memberikan catatan kecil kepada Min Ho untuk diberikan kepada Chang Ho di penjara. Ternyata catatan para pembeli barang terlarang tersebut sudah dipalsukan, karena Ji Hun telah merekayasanya dengan bantuan jaksa Choi. Tak diduga jaksa Choi justru ingin mengkhianati wali kota karena Ji Hun sudah menjadikannya jabatan sebagai kepala kejaksaan.
Menyadari kelicikan Ji-hoon, wali kota pun dibuat panik, namun ia tak bisa menghubungi Chang-ho di dalam penjara. Keesokan harinya adalah hari yang ditunggu Ji-hoon dan Chang-hong untuk membuktikan apakah benar Chang-ho adalah Big Boss. Nantikan video selanjutnya guys. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.